Es bulbul. Nah, kalau es bulbul ini kita cuman pakai 3 bahan buah. Jadi ini ada labu siamnya 1 buah yang kecil. Ini udah dibersihin labu siamnya. 1 buah nanas ukuran kecil. Nah, ini nanasnya udah ukuran kecil, udah dibersihin juga. Sama pepaya. Jadi pepayanya ini dari 1 buah kita cuman pakai setengahnya aja. Udah gitu kita butuh air kapur sirih buat ngerendam buah-buahannya, biarin buah-buahannya jadi nggak benyek pas lagi direbus. Udah gitu kita pakai gulanya teman-teman boleh secukupnya. Jadi secukupnya aja. Di sini ini ditimbang tadi 200 gram kurang lebih. Nah, ini kayu manis. Jadi untuk airnya dikasih secukupnya, air bulbul ini teman-teman, jadi boleh pakai air kuah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai kuahnya agak banyak, ininya boleh, gulanya boleh ditambah. Terus kalau misalnya kuahnya mau sedikit, gulanya boleh sedikit aja. Jadi dikira-kira aja gimana perbandingan air sama gulanya. Nah, sekarang kita mau potong-potong dulu buahnya ya teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini udah dipotong-potong, si pepayanya sama labunya juga udah dipotong-potong. Nanasnya saya baru potong setengahnya. Nanasnya dipotongnya gini, nanti setengahnya bakalan saya potong lagi. Terus sekarang biarin nggak benyek buah-buahannya, kita kasih kapur sirih. Teman-teman bisa beli kapur sirih di pasar. Kapur sirih itu teman-teman bisa dapat di bungkusan plastik kecil-kecil. Terus teman-teman bisa masukin ke wadah kayak gini, ke toples. Terus sama teman-teman dikasih air lagi, ditambah air. Udah gitu diaduk. Nah, sekarang kita mau masukin si air kapur sirih ini ke dalam air rendeman pepaya sama labu. Kita kasih 1 sendok makan. Kita rendam ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kurang kaku, teman-teman bisa tambah lagi. Ini kayaknya kurang kaku soalnya si pepayanya dari kulkas dan agak benyek. Jadi sama saya dikasih 2 sendok makan. Biasanya saya cuma kasih 1 sendok makan. Teman-teman lupa lampunya belum dinyalain, sekarang udah dinyalain lampunya jadi lebih terang. Nah, kita rendam di sini. Ini juga kita kasih ya teman-teman 1 sendok makan aja yang ini, karena dia lebih sedikit. Kita aduk yang ini. Terus kita diamin bentar sampai si kulit pepaya ini kayak ada selaputnya, jadi agak keras. Kalau udah kayak gitu kita bisa direbus. Kita bakalan rebus, kita bakalan cuci dari ngilangin air kapur sirihnya, maksudnya gitu. Maaf teman-teman, belibet ngomongnya. Nah, sekarang kita tunggu dulu beberapa menit. Nanti bakalan saya kasih tahu lagi ke teman-teman hasil dari rendemannya. Kalau nanasnya nggak usah diapa-apain, biarin nanasnya gini aja. Nah teman-teman, kita balik lagi. Setelah setengah jam kita tungguin, si tekstur dari pepayanya ini sekarang berkulit kayak gini. Nah, dia ada berkulit. Jadi dia nggak benyek, tapi ada kulitnya. Dan ini juga sama. Ini kalau direbus nanti dia berkulit. Sekarang kita menuju dapur. Sekarang kita mau ngerebus pepaya sama labunya dan juga nanasnya. Oke, sekarang kita ke dapur yuk teman-teman. Nah teman-teman, setelah nunggu tadi sekitar setengah jam, hasilnya dia udah berkulit kayak gini pepayanya, dan labunya juga ini kalau misalnya nanti direbus dia akan berkulit. Jadi teman-teman, setelah nunggu setengah jam, teman-teman bisa cuci pepayanya sama dicuci bersih labunya. Sekarang
udah dicuci kayak gini, kita mau rebus labunya, biarin labunya empuk. So kita ke dapur, kita rebus labunya. Nah teman-teman, kita didihin air. Setelah airnya mendidih, kita masukin labu. Panas. Terus hati-hati teman-teman, airnya panas. Ya, kita masukin labunya. Nah, udah masukin labunya, kita tutup lagi. Kita tunggu sampai benar-benar empuk. Nah, sekarang udah mendidih. Kita masukin gulanya ya teman-teman. Kita masukin gula. Ya. Sama kita masukin kayu manis. Kita aduk dulu sampai gulanya larut. Ini teman-teman bisa cobain kurang manis atau enggak. Nanti kalau kurang manis bisa ditambahin gula. Terus teman-teman bisa ukur cukup enggak airnya untuk buah-buahan yang teman-teman udah siapin. Sekarang kita bakalan cobain udah manis belum. Masih kurang manis teman-teman, saya tambahin lagi gulanya. Teman-teman yang mau agak asem, karena di sini saya nggak pakai citron, jadi saya pakainya jeruk. Karena kemarin masih ada jeruk, waktu pas kita bikin nasi biryani, kita masukin jeruknya ke dalam sini, biarin dia agak asam. Pakai saringan ya teman-teman, biarin nggak ini, biarin bulir jeruknya enggak masuk ke dalam air gula. Kalau teman-teman punya jeruk yang masih segar, boleh dipakai, karena ini jeruknya yang kemarin ada di kulkas, jadi agak-agak beku, nggak gitu banyak keluar airnya. Ya, udah cukup. Sekarang kita tunggu sampai mendidih lagi ya teman-teman. Nah ini udah mendidih airnya teman-teman, kita masukin pepaya. Panas. Kita masukin pepayanya. Kalau untuk nanas, teman-teman bisa nambahin nanti setelah kompornya dimatiin, baru kita masukin nanas. Jadi sekarang pepaya dulu. Nah, ini kekecilan teman-teman. Pancinya kekecilan, maaf ya teman-teman, karena ini lagi di rumahnya tante. Jadi saya nggak tahu di mana tempat nyimpen pancinya. Maaf ya teman-teman, pancinya kekecilan. Tadi sayanya nggak prepare sama panci yang lebih besar, jadi pakai ini. Kita tunggu lagi sampai mendidih. Nah setelah mendidih kayak gini, kita masukin nanas. Udah deh jadi. Kita masukin nanasnya. Langsung matiin apinya.
Sekarang kita pindahin ke mangkuk yang lebih besar ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke step berikutnya. Nah teman-teman, udah jadi, hasilnya kayak gini. Ini enak teman-teman, manisnya pas dan semuanya pas. So teman-teman yang mau bikin silahkan bikin. Jangan lupa subscribe, like, and share juga. Terus kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh bertanya di bawah ini di channel YouTube kita. Oke teman-teman, makasih udah nonton.